Wasallam mengajarkan kepada kita semuanya untuk bersedekah dengan harta yang halal, dengan harta yang baik, yang kita dapatkan dengan cara yang benar, maka itu akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan di mana pahala dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu jalan beribadah tersebut adalah dengan memperbanyak sedekah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menyaksikan bahwa Nabi SAW begitu kuatnya bersedekah di bulan Ramadan. Kita dapatkan pula para sahabat. Kita simak sesaat lagi kajian Islam ilmiah dapat bermanfaat mengudara dari jalan zaman kita juga dapat menambah iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian mendengarkan bersama kajian-kajian Islam ilmiah. Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke kaumnya, maka mereka semuanya mengajak kepada tauhid, dan tauhid yang dimaksudkan adalah tauhid. Siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka hakikatnya dia telah berbuat kesyirikan. Berfirman Rabbmu, ud'uni astajib lak. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku ijabahkan. Sesungguhnya yang paling wajib atas seorang hamba mempelajari tentang akidah. Pegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berkesinambungan meskipun sedikit. Bahwasanya orang yang berzikir dan tidak berzikir seperti orang yang hidup dan mati. Kita diberikan hidayah oleh Allah untuk menuntut ilmu. 101,8 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul Islam, para pendengar setia Radio Raja Palu seiman dan seakidah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali kami hadir menyapa Anda dalam program kajian Islam ilmiah di kesempatan siang yang berbahagia ini, dan tentunya bersama-sama kembali kita menyimak program pembahasan kitab Hadis Arba'in An-Nawawi bersama guru kita Ustaz Muhammad Fajrin Irman BA MSI Hafidhahullah Ta'ala, masuk kepada hadis yang ke-22, yakni temanya Jalan Menuju Surga. Dan teman-teman sahabat Roja dimanapun Anda berada, Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita yang kita cintai, Al-Ustaz Muhammad Fajrin Irman BA MSI Hafidhahullah Ta'ala, yang sesaat lagi akan menjelaskan faedah-faedah ilmu. Dan sebelum kita mendengarkan, kita menyapa dulu guru kita yang telah hadir di tengah-tengah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Ustaz kesempatan siang hari ini, Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Kami ucapkan syukur Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas kehadiran antum di studio. Kesempatan antum yang insya Allah akan memberikan faedah-faedah ilmu di kesempatan siang hari ini terkait pembahasan tema, yakni hadis yang ke-22 Jalan Menuju Surga dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Dan teman-teman para pendengar setia di Raja Palu dimanapun Anda berada, nanti di sesi interaktif soal jawab kami mempersilakan kepada antum semua untuk bersoal jawab dengan Ustaz. Langsung saja untuk mengirimkan pertanyaannya di via WhatsApp di 082299991018. Bagi yang menyimak di streaming Facebook maupun YouTube Radio Raja Palu, silakan mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar dan insyaallah admin akan membacakan pertanyaan antum semua. Barakallahu fikum. Dan langsung saja kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafaddal mashkuran. Jazakumullah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib ikhwat fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an, ya para pemirsa pendengar Radio Raja Palu dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua tanpa henti-hentinya.
salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau ya, dan seluruh sahabat-sahabatnya tanpa terkecuali, dan juga kepada setiap umatnya yang setia mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat. Baik ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Arba'in An-Nawawi karya Imam Nawawi rahimahullahu taala ya, dan kita masuk pada hadis yang baru, yaitu hadis yang ke-22 ya, yaitu tentang jalan menuju surga. Baik ikhwati fillah, penulis rahimahullahu taala berkata, An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Ya. Jadi dari Abu Abdullah Jabir ibni Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridhai keduanya. Ya, dia berkata bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya, dia berkata, "Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah?" Ya, dia bertanya, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah apabila aku mengerjakan salat-salat yang wajib, ya, dan aku puasa di bulan Ramadan, dan aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, walam azid ala dhalika syai'an, dan aku tidak menambahkan sedikit pun dari hal tersebut, a'adkhulul jannah, apakah aku masuk atau aku bisa masuk ke dalam surga? Ya, qala na'am. Ya, maka Nabi SAW menjawab, ya, na'am, ya. Rawahu Muslim. Ya, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik, ikhwati fillah, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis ini, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, diriwayatkan oleh Imam Muslim, jadi dia hadis yang sahih, ya, dari sahabat yang mulia, yaitu Jabir ibnu Abdullah ibnul Haram, ya, radhiyallahu anhuma. Jadi ini Jabir adalah seorang sahabat dan ayahnya juga adalah seorang sahabat, yaitu Jabir. Di mana ayah Jabir ini yang bernama Abdullah ibnul Haram, ya, beliau merupakan sahabat yang wafat pada medan Uhud, ya, di perang Uhud. Dan Jabir dalam hadis ini meriwayatkan, ya, bahwa ada seorang laki-laki yang dia datang kepada Nabi SAW bertanya tentang suatu perkara, ya, yang menjadi pertanyaan, siapa laki-laki tersebut yang datang kepada Nabi SAW? Ya, para ulama berselisih pendapat tentang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW. Hanya saja mayoritas ulama menjelaskan atau mengatakan bahwa yang datang ini adalah seorang sahabat yang bernama An-Nu'man bin Qawqal. Ya, Nu'man bin Qawqal ini disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum Al-Hikam. Baik, jadi laki-laki ini, yaitu Nu'man bin Qawqal ini, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia bisa masuk ke dalam surga jika dia hanya mencukupkan atau hanya melakukan pada perkara-perkara yang wajib saja, ya, tanpa menambahkan, tanpa melaksanakan perkara-perkara yang sunnah, ya. Selain itu selain dia melaksanakan perkara-perkara yang wajib, dia juga menghalalkan yang halal dan dia mengharamkan yang haram. Ya, maka mendengar pertanyaan tersebut, maka Nabi SAW, ya, menjawab na'am, ya, iya, bahwasanya dia bisa masuk ke dalam surga dengan amalan-amalan yang wajib tersebut. Baik, ikhwati fillah, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam hadis ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil, ya, dari faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah perhatian terhadap amalan-amalan yang wajib, ya, perhatian terhadap amalan-amalan yang wajib. Dan di dalam hadis ini disebutkan ada beberapa, ya. Yang pertama salat, ya, salat 5 waktu, ya, salat yang wajib. Kemudian yang kedua ada puasa di bulan Ramadan, dan ini juga menjelaskan tentang keutamaan dari kewajiban tersebut, ya, di antaranya tadi salat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan. Dan dalam hadis ini tidak disebutkan tentang zakat dan haji, ya, dari rukun Islam,
Ya, kalau 2 kalimat syahadat kan ini sudah ma'ruf ya. Bahwasanya orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ini ya selama dia tidak melakukan dosa syirik ya, insya Allah dia masuk ke dalam surga. Nah, di dalam hadits ini tidak disebutkan tentang haji dan zakat. Ya, maka para ulama berusaha kemudian menjelaskan, mereka berijtihad bahwasanya bisa jadi sahabat yang bertanya ini adalah orang yang tidak kaya. Ya, sehingga dia belum mendapatkan kewajiban zakat dan juga haji. Ya, sehingga dia hanya bertanya tentang 2 tadi ya, mengerjakan sholat yang wajib dan juga puasa di bulan Ramadan. Nah, baik. Kemudian disebutkan juga oleh ulama yang lainnya bahwasanya tidak disebutkannya haji karena saat itu belum disyariatkan ibadah haji atau belum diwajibkan syariat haji. Karena kewajiban haji itu terjadi di akhir Islam, sehingga pada saat dia bertanya ini belum diwajibkan haji, sehingga tidak disebutkan ada ibadah haji di situ. Nah, ya sehingga dia tidak menyinggung masalah dia hanya bertanya tentang masalah sholat dan puasa saja. Dan kita jelaskan tadi bahwasanya hadits ini menjelaskan juga tentang keutamaan sholat. Ya, sholat 5 waktu ya, bahwasanya sholat merupakan ibadah yang sangat agung ya. Imaduddin kata Nabi SAW, ya, dia merupakan tiang agama ya, dan dia merupakan syariat yang pertama kali ditanya ya di hari kiamat nanti. Demikian juga sholat 5 waktu ini adalah satu-satunya syariat yang diterima oleh Nabi SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, maka hendaknya kita memperhatikan masalah ini. Ya, bahwasanya sholat 5 waktu ini juga merupakan sebab seseorang bisa masuk ke dalam surga. Ya, oleh karena kita di bulan Ramadan ini, selain kita berpuasa di bulan Ramadan, jangan sampai kita ketinggalan daripada sholat 5 waktu. Ya, Anda pernah baca ada fatwa dari para ulama, orang yang orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi dia tidak mengerjakan sholat 5 waktu, ya maka ini akan tidak menjadikan puasanya itu sah. Ya, kenapa? Karena sholat 5 waktu ini lebih afdal dan lebih utama daripada puasa. Ya, daripada puasa. Karenanya rukun yang kedua datang setelah 2 kalimat syahadat adalah sholat 5 waktu. Setelah itu baru puasa di bulan Ramadan. Ya, ini juga menjelaskan tentang keutamaan puasa itu sendiri ya. Puasa di bulan Ramadan ini merupakan kewajiban dan salah satu dari rukun Islam ya. Dan kita sekarang telah berada di bulan Ramadan ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa ya sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka ini jangan sampai kita tidak berpuasa di bulan Ramadan ya tanpa adanya uzur syar'i. Dan puasa juga merupakan amalan yang sangat utama ya, sebab juga masuk ke dalam surga ya, berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Dan juga ya begitu banyak keutamaan dari puasa ini ya, di antaranya bahwasanya puasa adalah perisai dari api neraka. Ya, demikian juga puasa, orang-orang yang berpuasa akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran tanpa batas. Sebagaimana dalam hadis ya disebutkan Nabi SAW bersabda, "Kullu amali bani Adam yudha'af." Bahwasanya semua amalan bani Adam itu akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, al-hasanatu bi asyri amthaliha, setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah berfirman, "Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ya, artinya di sini Allah membalasnya tanpa kelipatan-kelipatan tertentu. Jadi Allah membalasnya ya tanpa batas, ya tanpa batas. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makanannya karenaku. Ya, demikian juga disebutkan dalam hadis ya bahwasanya di surga nanti ada satu pintu yang khusus yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan ya, dalam surga. Yang tidak masuk dari pintu itu kecuali orang-orang yang senantiasa banyak berpuasa. Ya, sehingga ini hendaknya kita perhatikan. Baik, kemudian dalam hadis ini juga disebutkan ahlaltul halala wa haramtul harama. Dan aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang
haram. Apa yang dimaksud dengan menghalalkan yang halal dalam hadis ini? Ya, jadi yang dimaksud dengan ahlaltul halal, menghalalkan yang halal, artinya dia melakukan dan menggunakan sesuatu yang halal dengan keyakinan bahwa itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini maksudnya apa? Ahlaltul halal. Jadi dia menggunakan atau melakukan yang halal dengan keyakinan, ini penting keyakinannya, dengan keyakinan bahwa itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga maksud dari haramtul harama, aku mengharamkan yang haram, artinya dia meninggalkan sesuatu yang haram. Ya, dia meninggalkan sesuatu yang haram dengan keyakinan bahwa hal tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia meninggalkan yang haram dengan keyakinan bahwa hal tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan seperti ini harus ada, harus dipahami dan ditanamkan dengan baik dalam diri kita, karena di sana ada orang-orang yang mereka meninggalkan perkara yang haram, ya, meninggalkan sesuatu yang haram bukan karena keyakinan akan keharamannya, tapi karena takut diejek, ya, takut akan mudaratnya, takut hinaan orang, ya, atau yang lainnya, ya, sehingga perlu untuk kemudian dipahami. Haramtul haram, jadi kita meninggalkan perkara yang haram karena memang kita yakin bahwasanya itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kemudian poin berikutnya yang diambil dari hadis ini, selain dari makna yang kita sebutkan terkait menghalalkan yang halal dan juga mengharamkan yang haram, ya, selain makna yang kita sebutkan tadi, ya, maksudnya adalah menghalalkan yang halal, maksudnya adalah mengatakan kehalalan sesuatu yang halal. Ya, artinya sesuatu yang halal kita katakan dia adalah halal. Ya, sehingga jangan sampai kita menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak boleh, ya, bagi seseorang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah taala berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 87. Ya, Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang baik yang telah dihalalkan bagimu, yang Allah taala halalkan bagimu. Wala ta'tadu, dan janganlah kamu melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Ya, sehingga jangan sampai dengan alasan zuhud kemudian kita mengharamkan, ya, sesuatu yang halal. Ya, sebagaimana dilakukan oleh para pendeta Nasrani, ya, di mana mereka tidak mau menikah, ya, padahal mereka mengetahui bahwasanya nikah itu adalah sesuatu yang dihalalkan. Ya. Nah. Dan juga tahrimul halal, mengharamkan yang halal, mengharamkan sesuatu yang halal, ini juga merupakan kebiasaan orang-orang musyrikin. Ya, orang-orang musyrikin jahiliyah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza fa'alu fahishatan." Dan apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, maka mereka mengatakan, ya, qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Ya, sesungguhnya kami mendapatkan nenek moyang kami melakukan yang demikian ini. Wallahu amarana biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kami untuk melakukannya. Ya. Qul, katakan wahai Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan atau tidak menyuruh kepada yang keji. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ya, mengapa kamu mengada-adakan, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kalian tidak mengetahui. Jadi kalimat fahsya di dalam ayat ini, perbuatan keji yang disebutkan di dalam ayat ini adalah bahwasanya orang-orang musyrikin ketika mereka tawaf, mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Ya, mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Kenapa mereka tawaf dalam keadaan telanjang? Mereka beralasan bahwasanya kalau mereka tawaf maka mereka harus menggunakan pakaian yang bersih. Bersih di sini maksudnya jangan sampai mereka
tawaf dengan menggunakan pakaian yang pernah mereka gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau mereka tawaf dalam keadaan tersebut, maka mereka tidak benar mereka katakan seperti itu. Ya, sehingga sebelum mereka tawaf, mereka terlebih dahulu meminjam kepada orang-orang yang memiliki pakaian, atau kalau mereka tidak mendapatkan pinjaman atau mereka tidak ada duit untuk beli pakaian yang baru, maka mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Ya, seperti itu. Ya, padahal hal tersebut tidak dibenarkan di dalam syariat. Artinya boleh-boleh saja dia tawaf ya dengan pakaian tersebut, dan ini logika yang mereka gunakan untuk mengharamkan sesuatu yang halal. Ya, dan tentu ini adalah logika yang menyelisih daripada syariat. Nah, di antara contoh perbuatan mereka dalam mengharamkan sesuatu yang halal, ini dilakukan oleh orang-orang musyrikin, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 103, Allah berfirman, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham." Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, adanya sa'ibah, wasilah dan ham. Ini 4. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Akan tetapi orang-orang kafirlah yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa aktsaruhum la ya'qilun. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Baik, apa yang dimaksud dengan 4 nama tadi? Yaitu bahirah, kemudian sa'ibah, wasilah dan ham. Jadi 4 ini adalah nama-nama hewan yang mereka haramkan untuk dimakan, ya, karena dikeramatkan. Jadi ini nama-nama hewan yang mereka haramkan karena dikeramatkan. Padahal 4 hewan tersebut adalah sesuatu atau hewan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla ya menegur mereka. Ya, di dalam ayat yang kita sebutkan tadi dalam surat Al-Maidah ayat 87, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan ya hal-hal yang baik yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan bagi kalian. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Sehingga dari sini kita ketahui bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang mudah untuk diamalkan. Apapun yang dihalalkan oleh Allah, maka jangan diharamkan. Ya, kita halalkan, boleh untuk kita gunakan, kita konsumsi atau kita lakukan, ya, selama itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ad-dinu yusrun." Agama ini adalah agama yang mudah. Dalam ayat Allah berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi kalian kemudahan, dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Ya, dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Bu'ithtu bil hanifiyyati samhah." Ya, sesungguhnya aku diutus dengan membawa agama yang bertauhid dan yang mudah. Ya, as-samha yang mudah. Nah. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizqi." Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah Azza wa Jalla yang telah dikeluarkan ya untuk hamba-hambanya, dan siapa pula lah yang mengharamkan rezeki yang baik. Ya, jadi dari sini apapun yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka boleh untuk kita gunakan ya selama tidak berlebih-lebihan dan juga tidak menjadikan kita sombong. Nah, lebih-lebihan, tidak israf, ya baik itu makanan atau pakaian, kendaraan atau yang lainnya, selama tidak menjadikan kita sombong, ya, tidak menjadikan kita sombong, ya, selama tidak menjadi sombong, maka boleh-boleh saja kita gunakan, misalnya pakaian yang bagus, ya, atau ya mengingkari perbuatan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dengan pakaian yang indah seperti itu, ya mereka langsung mengingkari, ya seakan-akan mereka menganggap bahwasanya orang-orang yang zuhud adalah ya orang yang soleh yang tidak boleh menggunakan pakaian yang indah. Ya, ini seakan-akan keyakinan mereka seperti itu. Padahal ini dibolehkan. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma langsung menjelaskan kepada mereka bahwasanya
beliau pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggunakan pakaian yang indah juga. Ya, sehingga hal ini dibolehkan, tidak ada menjadi masalah. Ya, kemudian Abdullah bin Abbas membacakan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 32. Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi." Ya, katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah Azza wa Jalla yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya. Ya, wat thayyibati minar rizqi. Demikian juga siapa pula lah yang mengharamkan rezeki yang baik. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Ya, katakanlah sesungguhnya hal tersebut bagi orang-orang yang beriman di kehidupan dunia, khalisatan yaumal qiyamah. Ya, dan khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang demikian itu kami jelaskan ayat-ayat kami kepada mereka yang mengetahui. Nah, jadi intinya di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu tidak mesti harus acak-acakan, penampilannya kotor, penampilannya kumal dan seterusnya. Ya. Jadi demikianlah Islam yang merupakan agama yang mengajarkan kepada kita tentang keindahan, tentang kerapian, ya, tentang keteraturan, ya, dan ini telah diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersikap indah, ya, dengan terkadang mengenakan pakaian yang indah, ya, jika memang ada. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyisir rambutnya, ya, dan seterusnya, ya. Dan juga di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya kita tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kemudian jika kita tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga sebaliknya, bahwasanya kita tidak boleh menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tadi, wa ahlaltul halala wa haramtul haram. Jadi aku menghalalkan yang halal, artinya apa yang dihalalkan Allah kita halalkan, yang diharamkan oleh Allah juga diharamkan. Jangan terbalik. Ya, jangan terbalik. Nah. Baik, kemudian poin berikutnya dari hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa masuk surga peluangnya sangat besar. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa masuk surga peluangnya sangat besar. Baik, apa buktinya? Buktinya bahwasanya orang yang hanya mengerjakan sholat, ya, sebagaimana yang ditanyakan oleh Nu'man bin Qawqal tadi dalam hadis ini, yang hanya mengerjakan sholat dan juga puasa yang wajib di bulan Ramadan, maka ini bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Ya. Atau dalam dalam perkataan yang lain kita katakan cukup mengerjakan perkara-perkara yang wajib saja tanpa ditambah dengan perkara yang sunnah, ini bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Artinya itu sudah bisa memasukkan dia ke dalam surga. Makanya di kelanjutan hadis tadi, setelah dia bertanya, ya, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau aku sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak tambahkan sesuatu selain itu saja. Artinya dia mencukupkan dirinya dengan perkara-perkara yang wajib dan dia tidak tambahkan dengan perkara yang sunnah. Apakah aku bisa masuk ke dalam surga? Kata Nabi, ya, engkau bisa masuk ke dalam surga. Artinya masuk ke dalam surga itu sangat mudah. Ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, selama tadi, ya, dia memperhatikan kewajibannya, khususnya kewajiban yang paling penting dalam masalah ini adalah tauhidullah azza wa jalla. Tidak menyekutukan, ya. Selama dia memperhatikan kewajiban-kewajibannya, dia mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dia perhatikan kewajibannya dan dia meninggalkan perkara yang haram, ya, maka dia bisa masuk ke dalam surga meskipun dia tidak menambah dengan perkara-perkara yang sunnah. Apalagi kalau dia tambah dengan perkara yang sunnah. Oleh karenanya dalam hadis-hadis yang sangat banyak, ya, dalam masalah ini membuktikan bahwasanya orang yang perhatian dengan masalah kewajiban, ya, dia bisa masuk ke dalam surga. Nah, dan hadis-hadis yang semakna ini banyak disebutkan oleh para ulama.
disebutkan juga oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya ini ya, di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau menyebutkan fahadal hadits yadullu ala anna man qama bil wajibat. Ya, bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang dia melakukan perkara-perkara yang wajib, wantaha 'anil muharramat, dan dia meninggalkan perkara-perkara yang haram, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa qad tawataratil ahadits 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadzal ma'na, dan telah banyak hadis yang sahih yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal ini. Ya. Di antaranya hadis yang kita baca tadi, ya, di sini ada beberapa riwayat yang beliau sebutkan. Ya, dan kita ambil yang sahihnya saja dari Sahih Bukhari. Beliau sebutkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Ya, jadi dia bertanya tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Qala, Nabi bersabda, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama ini, engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus salata. Kemudian engkau melakukan salat, mengerjakan salat, yaitu salat 5 waktu maksudnya. Wa tu'tiz zakata. Kemudian engkau membayar zakat. Wa tasilur rahim, dan engkau menyambung silaturahmi. Ya, ini amalan-amalan yang beliau sebutkan, dan ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya rahimahullahu taala, hadis Bukhari dan Muslim. Demikian juga dalam Bukhari Muslim juga, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna a'rabiyyan qala, ada seorang A'rabi, Arab Badui, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang apabila aku amalkan, ya, aku masuk surga. Maka apa kata Nabi? Qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Ya, engkau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus salatal maktubah, dan engkau salat, ya, menegakkan salat yang wajib. Wa tu'addiz zakatal mafruḍah, kemudian engkau membayar zakat yang wajib. Wa tasumu Ramadan, kemudian engkau puasa di bulan Ramadan. Qala, maka Arab Badui tadi mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, itu demi Allah azza wa jalla, la azidu ala hadha, ya, la azidu ala hadha syai'an abadan wala anqusu minhu. Ya, demi Allah, aku tidak akan menambahkan lebih daripada ini yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan aku tidak akan kurangi. Maka falamma walla, ketika beliau pergi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yandura ila rajulin min ahli al-jannah falyandur ila hadha. Maka ketika orang tadi pergi, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin, yang suka melihat seseorang dari penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya perkara-perkara yang wajib atau mencukupkan diri dengan perkara yang wajib dan tidak menambah dengan perkara yang sunnah, ini bisa menjadikan dia masuk ke dalam surga. Ya, apalagi kalau dia tambahkan dengan perkara-perkara yang sunnah. Apa yang menjadi dalil tadi? Tadi beliau katakan walladzi ba'atsaka bil haqq. Ya, demi Allah, la azidu ala hadza, aku tidak tambahkan kecuali ini saja, yaitu perkara-perkara yang wajib. Ini menunjukkan, ya, meskipun dia tidak tambahkan dengan perkara sunnah, ini sudah menjadikan dia masuk ke dalam surga. Demikian juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga, ini kita sebutkan juga dari Talha bin Ubaidillah, hadis sahih. Beliau mengatakan, anna a'rabiyyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang A'rabi juga, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tha'ira ra's, ya, dia sudah tua, ya, kepalanya sudah beruban. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah, kabarkan kepadaku, ya, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku dari salat. Maka Nabi bersabda, as-shalawatul khamsu, yaitu salat yang 5 waktu. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali engkau tambahkan dengan perkara-perkara yang sunnah. Faqala akhbirni bima faradallahu alayya minas siyam,
Maka dia bertanya lagi, kabarkan kepadaku ya Rasulullah tentang apa yang diwajibkan oleh Allah kepadaku dari puasa. Faqala, maka Nabi bersabda, syahrul Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali engkau tambahkan dengan puasa-puasa yang sunnah. Ya, faqala, dia bertanya lagi, akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakati. Kabarkan kepadaku ya Rasulullah tentang apa yang diwajibkan oleh Allah kepadaku dari zakat. Fa akhbarahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syara'il Islam, maka Nabi sallallahu mengabarkan kepadanya tentang syariat Islam, yaitu tentang kewajiban zakat. Faqala, maka Arab Badui tadi mengatakan, walladzi akramaka bil haqqi, ya, demi zat yang telah mengutusmu, memuliakanmu dengan kebenaran. La atatawwa'u syai'an, aku tidak akan tambah dengan perkara-perkara yang sunnah sedikit pun. Wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'an, dan aku tidak akan mengurangi dari sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah kepadaku. Artinya dia cuma mencukupkan diri dengan perkara yang wajib saja, dia tidak kurangi yang wajib, dan dia tidak tambahkan dengan perkara yang sunnah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, aflaha in shadaq, ya, orang tadi telah berkata jujur. Orang tadi akan beruntung, ya, apabila dia berkata jujur. Au dakhalal jannata in shadaq, atau dia akan masuk ke dalam surga jika dia berkata jujur. Ya, walafdhuhu lil Bukhari, dan lafaz ini milik Imam Bukhari rahmatullahi alaihi. Hingga dalil-dalil yang tadi kita sebutkan semuanya menjelaskan orang-orang yang hanya mencukupkan diri dengan perkara yang wajib, ya, setelah dia bertauhid kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya, dan dia meninggalkan perkara-perkara yang haram, maka ini memasukkan dia ke dalam surga. Nah, dan yang semakna dengan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 32. Dalam surat Fatir ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan dari orang-orang yang beriman. Ya. Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Ya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum dzalimun li nafsih. Di antara mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang muqtasid, ini pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Di antara mereka ada orang-orang yang lebih dahulu berbuat baik, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang amat besar. Baik, ikhwati fillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini surat Fatir ayat 32 menyebutkan tentang 3 kelompok kaum muslimin, ya, atau 3 tingkatan kaum muslimin. Kelompok yang pertama, ya, disebutkan dalam ayat ini, faminhum zalimun li nafsih. Di antara mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya, ini tingkatan yang paling rendah. Mereka muslim, mereka beriman, ya, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Terkadang mereka meninggalkan kewajiban, ya, atau terkadang juga mereka jatuh dalam maksiat, dosa-dosa. Ya. Nah, tapi mereka apa? Bertauhid. Ya, ini namanya apa? Zalimun li nafsi. Terkadang meninggalkan kewajiban, terkadang melanggar mengerjakan yang haram. Dalam ayat yang lain juga menjelaskan tentang kelompok ini, ya, di mana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 102, wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan shalihan wa akhara sayyi'an. Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Ya, mereka mencampur adukan amalan yang baik dengan amalan yang buruk. Asallahu ayyatuba alaihim. Ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim. Ya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menjadi pertanyaan, kenapa dalam ayat ini, dalam surat Fatir ayat 32 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelompok ini terlebih dahulu, yaitu orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya, di antara jawabannya yang disebutkan para ulama wallahu a'lam adalah karena kebanyakan dari penghuni surga itu berasal dari kelompok ini. Ya.
Saya ulangi, kebanyakan dari penghuni surga itu berasal dari kelompok ini, zalimun li nafsi. Nah, oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa pada surat Fatir ini, ayat yang ke-32 ini adalah ayat yang sangat memberikan harapan di dalam Al-Quran, di mana memberikan harapan masuk surga bagi orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya, memberikan harapan masuk surga bagi orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Baik, ini yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua muqtasid. Ini bagi kelompok pertengahan, tingkatan pertengahan. Ya, dan terkadang mereka jatuh dalam perkara yang makruh, ya. Ini namanya muqtasid, dan inilah kelompok kaum muslimin yang kita bahas dalam hadis ini. Ya, dalam hadis yang ke-22 ini, yaitu yang muqtasid. Dia mencukupkan diri dengan perkara yang wajib. Ya, sebagaimana yang dia tanya tadi sama Nu'man bin Al-Qawqal, ya, tentang mengerjakan sholat, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan halal, mengharamkan haram. Di riwayat yang lain mentauhidkan Allah, salat 5 waktu, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan dia katakan dia tidak akan tambahkan dari amalan-amalan lainnya, dari amalan-amalan sunnah. Ya, maka Nabi SAW mengatakan barang siapa yang suka untuk melihat penghuni surga, maka lihatlah kepada orang tersebut. Baik, kemudian kelompok yang ketiga, dan ini kelompok yang paling tinggi, tingkatan yang paling afdal tentunya, yaitu sabiqum bil khairat, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu orang-orang yang melakukan perkara yang wajib dan ditambahkan dengan perkara yang sunnah. Ya, mereka yang melakukan perkara yang wajib dan menambahkan perkara-perkara yang sunnah. Ya, demikian juga meninggalkan perkara-perkara yang haram dan yang makruh. Nah, ini yang paling sempurnanya seperti ini. Ya. Bahkan mereka wara', ya, meninggalkan hal-hal yang bisa membahayakan akhirat mereka. Mereka tinggalkan semua. Nah. Dan inilah tingkatan yang paling tinggi dari 3 kelompok tersebut. Yang pertama zalimun li nafsi, yang kedua muqtasid, yang ketiga apa? Sabiqun bil khairat. Ya. Baik, setelah menyebutkan 3 kelompok kaum muslimin ini, di ayat yang ke-33, di ayat setelahnya Allah Ta'ala berfirman, jannatu adni yadkhulunaha. Ya, bagi mereka surga Aden. Ya, yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya. Jadi 3 kelompok ini semuanya masuk ke dalam surga, termasuk yang zalimun li nafsi tadi. Masuk ke dalam surga, yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Ya, di dalamnya mereka diberikan perhiasan, ya, dengan dengan gelang-gelang dari emas, min dhahab wa lu'lu'a, dan juga dengan mutiara. Wa libasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di dalamnya adalah harir, yaitu sutra, terbuat dari kain sutra. Baik, dan para ulama mengatakan bahwasanya huruf waw di dalam kalimat yadkhulunaha ini menunjukkan apa? Mereka ini 3 kelompok yang disebutkan di ayat sebelumnya, ya, di ayat ke-32 tadi. Kalimat ini, ya, waw ini layak ditulis dengan tinta air mata. Kenapa? Karena huruf waw tersebut menunjukkan bahwa bukan hanya tingkatan yang tinggi saja yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Ya, namun kelompok yang di bawah juga, ya, imam muqtasid, demikian juga zalimun li nafsi, ya, yang mereka masih mencampur adukan amalan yang soleh dengan keburukan-keburukan maksiat, ini juga diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Nah, selama tadi, ya, mereka adalah orang-orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kemudian poin berikutnya atau faidah berikutnya, di sini ada pertanyaan. Kenapa di dalam hadis tadi
Rasulullah SAW tidak memerintahkan Nu'man bin Qawqal atau orang yang bertanya tadi untuk menambahkan perkara-perkara yang sunnah. Ya. Padahal bisa saja Nabi perintahkan perkara-perkara yang sunnah, meskipun itu sudah cukup. Ya, tapi kan kalau ditambah dengan perkara sunnah ini lebih afdal. Dan ini yang kita sedang menuju ke sana. Kita belajar ini, kita menuntut ilmu agar kita memiliki ilmu mana yang wajib ya, supaya kita kerjakan, demikian juga mana yang sunnah supaya kita tambahkan dari perkara-perkara yang wajib, mana perkara yang haram makruh kita usahakan untuk kita tinggalkan sehingga kita masuk dalam tingkatan yang paling tinggi, sabiqum bil khairat. Nah, jadi pertanyaan, Nabi di sini tidak memerintahkan Nu'man untuk menambahkan amalan-amalan yang sunnah. Ya, maka jawabannya wallahu a'lam ya. Mungkin saja di sini Rasulullah SAW menjawab sesuai dengan pertanyaannya saja. Ya, jadi apa yang ditanyakan oleh penanya, maka itulah yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Dan juga bisa jadi laki-laki tersebut baru masuk ke dalam Islam, ya mu'alaf. Sehingga jika diperintahkan dengan amalan-amalan yang sunnah yang banyak, dia merasa sulit atau diberatkan, ya sehingga menjadi beban bagi dia. Oleh karenanya Nabi hanya menyebutkan dengan perkara-perkara yang wajib saja. Baik, kemudian faidah yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini ya, bahwasanya dalam hadis ini disebutkan bahwasanya para sahabat ketika mereka beramal soleh, ya, mereka mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para sahabat ya ketika